Di dalam materi yang akan saya sampaikan, ada beberapa hal yang nantinya akan coba saya eh, bertahap ya. Ini yang pertama mungkin kita akan mulai dulu dengan istilah-istilah umum yang ada pada sektor konstruksi, kemudian bagaimana peraturan-peraturan atau perundangan yang ada pada sektor konstruksi, kemudian terkait dengan tahapan pekerjaan dan juga penerapan SMKK-nya, serta nanti saya akan coba sedikit mengulas ya terkait sebenarnya komponen biaya SMKK yang ditetapkan oleh peraturan perundangan kita itu apa saja. Nah, seperti yang kita tahu Bapak Ibu, sebelum kita bicara mengenai sistem manajemen keselamatan konstruksi, tentunya kita juga harus tahu ya secara ruang lingkup bahwa ruang lingkup pekerjaan konstruksi itu jika kita mengacu pada UJK atau Undang-Undang Jasa Konstruksi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, ini dikatakan sebagai keseluruhan ataupun sebagian kegiatan ya yang dimana ternyata konstruksi itu tidak hanya membangun melainkan termasuk di dalamnya ada pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan revitalisasi atau pembangunan kembali suatu bangunan. Nah, kita juga tahu bahwa bangunan yang dimaksud di sini adalah bisa berupa bangunan gedung, kemudian bangunan sipil, ataupun infrastruktur lainnya ya. Ada gedung, ada sipil ya, bisa juga dalam bentuk flyover misalnya, ya, dan sebagainya. Nah, tentunya di dalam pekerjaan konstruksi ini artinya konstruksi itu tidak bisa kita katakan bahwa oh proyek konstruksi itu ya yang ada pagar proyek gitu ya atau semisal pada fase konstruksi saja. Namun kita juga harus tahu bahwa pekerjaan konstruksi ini juga eh, meliputi sektor-sektor lain. Misalnya Sebentar. Misalnya di rumah sakit gitu ya, ada pembangunan konstruksi juga, atau di dalam sektor tambang, atau misalnya di migas, atau misalnya di pabrik. Nah, itu ternyata semua sektor itu ada konstruksinya. Nah, kita juga tahu bahwa konstruksi itu kemudian menyerap ya jumlah tenaga kerja yang cukup besar, mulai dari tenaga-tenaga kasar sampai dengan lingkup manajemen ya, sehingga di sini konstruksi juga punya peran yang cukup besar untuk pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, ketika kita bicara pekerjaan konstruksi, maka ada yang pihak-pihak yang mengerjakan atau pihak-pihak yang terkait ya. Nah, kita tahu bahwa ada yang disebut sebagai jaskon atau jasa konstruksi. Nah, menurut OJK, jaskon ini dikatakan sebagai layanan jasa konsultansi dan atau pekerjaan konstruksi. Artinya pihak-pihak yang memiliki entitas, kemudian dia menawarkan jasa konsultansi saja, atau pekerjaan saja, ya, atau dua-duanya. Nah, itu dua-duanya bisa kita sebut sebagai jasa konstruksi, ya. Nah, kita juga mengenal bahwa jasa konstruksi ini eh, biasa ada juga yang disebut sebagai penyedia jasa atau subpenyedia jasa, serta ada pemilik. Nah, ya, pemilik dari proyek ini biasa kita sebut sebagai pengguna jasa ya atau owner. Nah, terkait dengan hal ini, apa kaitannya Bapak Ibu dengan pelaksanaan SMKK atau keselamatan sistem manajemen keselamatan konstruksi yang ada di proyek? Tentu hal ini sangat punya pengaruh yang besar ya, punya andil yang besar ketika kita bicara pada lingkup konstruksi. Nah, banyak dari para praktisi ya, dari kawan-kawan saya juga, dari para kolega yang selalu mengeluhkan, kenapa sih Pak ketika saya bekerja di sektor konstruksi itu selalu ada saja masalah-masalah, misalnya tidak ada budget, budgetnya kurang, atau misalnya pengelolaannya sulit dan sebagainya. Itu merupakan salah satu kendala yang memang nantinya saya harapkan Bapak Ibu bisa mendapatkan pemecahan solusinya di siang hari ini atau pagi hari ini ya. Nah, nanti akan ada korelasinya antara peran atau akuntabilitas dari owner, kemudian kontraktor, bahkan sampai ke konsultan, sampai ke subkontraktor. Ya, nanti terkait dengan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, kemudian ketika kita bicara keselamatan konstruksi, Bapak Ibu, mungkin selama ini bagi yang belum pernah atau jarang bersinggungan dengan proyek-proyek di bawah PUPR ya, biasanya konsep SMKK ini agak agak sedikit apa namanya awam ya. Kebanyakan dari kita taunya adalah K3 ya. Sebenarnya sama ya.
apa konsep yang diusungkan oleh PUPR terkait dengan keselamatan konstruksi dengan K3 sebenarnya kurang lebih sama, hanya perbedaan dari sudut pandang. Namun di dalam Kementerian PUPR itu menganggap bahwa K3 itu lingkupnya hanya keselamatan bagi tenaga kerja dan juga pihak-pihak yang terkait dengan manusianya, keselamatan manusianya. Nah, di dalam konsep keselamatan konstruksi, di sini dikatakan di dalam PP 14 2021, jadi PP 14 2021 ini merupakan turunan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi yang menjelaskan secara teknisnya gitu ya, bahwa keselamatan konstruksi ini adalah kegiatan keteknikan yang sifatnya adalah memberikan dukungan pada pekerjaan, ya, di mana tujuannya adalah mewujudkan standar. Nah, standar ini bisa masalah keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Jadi, tujuan dari apa namanya penerapan K3 ataupun keselamatan konstruksi memang endingnya adalah terkait dengan keberlanjutan atau sustainability. Ya, termasuk juga mungkin di materi yang kedua bicara masalah eh, risiko, ya itu juga sebenarnya tujuannya adalah lebih kepada keberlanjutan atau keberlangsungan usaha, terutama di sini kita bicara lingkupnya adalah proyek konstruksi. Nah, di dalam menjalankan keselamatan konstruksi ternyata eh, tidak bisa kita hanya menggunakan atau memperhatikan aspek K3 saja, ya, melainkan ada 4 K. K yang pertama ini adalah keselamatan keteknikan, K yang kedua adalah K3, K yang ketiga adalah keselamatan publik, dan K yang keempat ini adalah keselamatan lingkungan. Jadi ketika kita bicara keberlangsungan suatu proyek, ya Bapak Ibu, ternyata kita tidak bisa hanya melihat dari K3 saja. Ya, sebagai contoh ada beberapa kasus, misalnya yang paling terkenal itu kan kasus di Becakayu misalnya. Apakah itu murni kegagalan yang disebabkan oleh atau dari aspek K3? Ternyata kegagalan di Becakayu itu adalah lebih banyak ke aspek keteknikan, ya. Jadi kalau dibicara di keteknikan ini lebih banyak bicara masalah aspek mutu, masalah kualitas dari pekerjaannya, termasuk juga peralatan, material, metode dan sebagainya. Itu nanti masuk ke dalam aspek keteknikan. Kalau kita bicara K3 di K yang kedua, ini lebih kepada tenaga kerjanya. Jadi bagaimana kita memastikan orang-orang di dalamnya bekerja dengan aman gitu ya, peralatan yang digunakan, kemudian bagaimana misalnya kondisi kesehatannya dan sebagainya ya. Kemudian bicara masalah keselamatan publik. Nah, ini cukup menarik Bapak Ibu karena saya pernah melihat beberapa berita, contohnya di proyek flyover ya di Jor. Pada saat itu terjadi suatu kecelakaan yang di mana ada salah satu material proyek yang jatuh kemudian menimpa pengguna jalan yang notabene pengguna jalan itu bukan pekerja, ya. Apakah ini kemudian kita definisikan sebagai kecelakaan kerja? Nah, ini tentunya masih masih menjadi perdebatan karena tentunya hal ini juga akan mempengaruhi keberlangsungan dari suatu proyek. Minimal misalnya ketika ada kejadian seperti itu, kemudian media ramai memberitakan proyek tersebut, kemudian proyek tersebut harus menjaga lebih ketat atau misalnya produksinya harus berhenti selama beberapa jam atau misalnya beberapa hari gitu ya, karena kasus-kasus tersebut. Ya, apalagi misalnya pihak publik yang terkena merupakan pejabat. Nah, itu pasti buntutnya akan jadi panjang, ya. Nah, kemudian selain keselamatan publik juga terkait dengan keselamatan lingkungan. Lingkungan yang di sini yang dimaksud adalah lingkungan yang ada di sekitar proyek ataupun lingkungan yang terdampak. Nah, ini sama lebih kepada aspek-aspek lingkungan, misalnya bagaimana proyek itu bisa menimbulkan pencemaran dan sebagainya, ya. Nah, nanti kita akan lihat di sini. Jadi, yang menjadi objek yang diselamatkan di dalam konsep keselamatan keteknikan di sini adalah bangunan, kemudian aset-aset konstruksi, ya, kemudian peralatan dan juga material yang digunakan. Jadi termasuk mungkin di beberapa proyek ya kita mengenal ada yang namanya pengujian-pengujian. Misalnya set acceptance test, kemudian ada factory acceptance test ya, SAT, FAT, SIT, integrated test dan sebagainya. Itu termasuk bagian dari keselamatan keteknikan konstruksi. Ya, yang dimana kemudian goalnya
Itu mencegah adanya kegagalan atau kecelakaan dari sisi teknis konstruksi. Misalnya eh, begisting yang jebol, kemudian struktur baja yang patah ya, atau girder yang patah. Nah, itu kan beberapa kali terjadi ya di Indonesia. Kemudian kalau kita bicara keselamatan kerja, ini endingnya atau targetnya adalah tidak adanya kecelakaan kerja dan PAK atau penyakit akibat kerja. Jadi ketika kita bicara ruang lingkupnya K3, memang Bapak Ibu tidak hanya bicara masalah nyawa saja, tetapi juga bicara masalah aspek kesehatan. Ya, PAK yang dimaksud di sini atau penyakit akibat kerja yang dimaksud di sini adalah semua eh, gangguan-gangguan kesehatan ya ataupun ketidaknyamanan yang kemudian berdampak pada tenaga kerja yang itu disebabkan oleh faktor risiko yang ada di tempat kerja. Ya, tentunya di proyek konstruksi kita tahu bahwa penggunaan bahan-bahan itu sangat banyak, termasuk bahan kimia berbahaya, bahan kimia yang bersifat korosif, bahan kimia bersifat oksidatif dan sebagainya. Nah, itu ketika terpapar ya tenaga kerja tersebut pada durasi yang melebihi yang disebut sebagai nilai ambang batas, maka itu disebut sebagai penyakit akibat kerja. Ya, misalnya saya pernah punya pengalaman ada pekerja yang melakukan pekerjaan galian kabel. Ya, di sana ternyata diketahui kabel yang digunakan itu sudah dilapisi dengan anti roden atau untuk obat tikus ya supaya kabelnya dia tidak digigitin. Ternyata setelah dilihat karakternya dari bahan tersebut. Nah, itu dilihat di dalam yang namanya SDS ya atau safety data sheet. Ternyata bahannya bersifat alergen ya. Jadi dia dia menimbulkan gatal-gatal pada tangan. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari penyakit akibat kerja ya. Nah, kemudian kalau keselamatan lingkungan dan keselamatan publik ini tentunya bicara masalah lingkungan dan masyarakat. Pernah ada kasus juga di Depok pada saat itu pekerjaan pembongkaran tower PDAM ya kalau nggak salah itu mengalami kegagalan kemudian kerennya mengalami tumbang dan menimpa beberapa rumah satu rumah atau dua rumah ya kalau nggak salah di sekitar proyek. Nah ini tentunya menjadi concern bahwa ternyata keberlangsungan usaha tidak hanya dari aspek K3 melainkan juga pada keselamatan publik ya. Nah, kalau kita bicara K3 ini diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan di dalam PP 50 tahun 2012 lebih kepada kegiatan. Ya, jadi semua bentuk aktivitas yang kemudian memberikan jaminan dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Jadi ketika kita bicara jaminan ya, Bapak Ibu, jaminan dan perlindungan ini sama seperti pada saat kita mengasuransikan kendaraan kita ya. Jadi ketika kita asuransikan, kita akan memberikan jaminan dan mendapatkan perlindungan. Nah, apa yang dirasakan ketika seseorang mendapatkan jaminan dan perlindungan tentunya adalah suatu bentuk kenyamanan. Nah, inilah yang menjadi goal sebenarnya. Ketika kita menerapkan K3, tentunya bukan teror yang ingin dijalankan ya atau yang diharapkan. Karena beberapa mungkin bagi orang-orang yang belum terbiasa dengan K3 itu pasti akan menganggap bahwa oh, ketat nih harus ada aturan ini harus ada aturan itu nanti kalau misal nggak pakai APD nanti bisa kena sanksi bisa kena denda dan sebagainya kemudian menjadi takut dan sebagainya itu adalah sesuatu paradigma yang harus dirubah ya tentunya harusnya dengan adanya K3 justru kita itu merasa lebih nyaman ya dalam melakukan pekerjaan dengan cara apa metodenya adalah upaya pencegahan. Nah, ini nanti juga kita bicaranya adalah terkait dengan risiko, Bapak Ibu. Ya, ya. Saya coba sedikit cerita ya, Bapak Ibu. Kalau kita bicara aspek risiko itu dikatakan di dalam ISO 31000 ya, mengenai manajemen risiko. Dikatakan risiko itu adalah dampak ya. Ini saya sedikit penjelasan awal ya. Dampak dari apa? Dampak dari yang kita sebut sebagai suatu ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini tentunya kita tahu bahwa sifatnya adalah bukan di masa lalu,
atau bukan juga di masa sekarang, melainkan ketidakpastian ini ada di masa depan. Ya, jadi ketidakpastian ini kemudian menimbulkan dampak, yang dampak ini tentunya akan mempengaruhi yang disebut sebagai tercapainya suatu sasaran atau target. Ya. Nah, namun ketika kita bicara dampak yang dimaksud di sini, dampak ini ternyata punya dua sisi yang berbeda. Ya, ibarat pisau ini ada yang tajam, ada yang tumpul gitu ya. Nah, pada pada dampak yang bersifat negatif ya, kalau kita bicara negatif, ini yang sering dikorelasikan dengan risiko yang selama ini kita kenal ya. Ketika dia berdampak negatif, maka yang terjadi adalah pencapaian sasaran ini akan tertunda atau delay, bisa juga mengalami pembatalan atau kegagalan ya. Namun ternyata di konsep sistem manajemen yang baru ya, risiko ini ada juga yang berdampak positif Bapak Ibu. Yang dimana pada saat kita bicara risiko yang positif ini akan dapat mempercepat ya, mempercepat atau lebih dulu di dalam mencapai suatu sasaran tersebut. Artinya ketika misalnya kita proyek ya untuk serah terimanya adalah di bulan Desember 2023 misalnya, ternyata dengan kita mempelajari atau mengelola risiko yang positif, penyelesaiannya bisa lebih cepat gitu ya. Ya meskipun saya tahu kalau proyek jarang ya yang bisa lebih cepat, kebanyakan tepat waktu atau mungkin mundur. Nah, nah ini yang kemudian nantinya Bapak Ibu juga akan pelajari ya di materi yang kedua mengenai risiko-risiko pada pekerjaan jembatan. Ya, mungkin mudah-mudahan nanti juga bisa memberikan apa namanya insight ya, karena kunci utama di dalam risiko itu adalah informasi. Ya, saya bilang bahwa seseorang yang dikatakan punya nilai jual ya mahal di dalam suatu pekerjaan ataupun suatu profesi adalah sebanyak mungkin seseorang tersebut memiliki yang namanya informasi. Informasi mengenai apa? Informasi yang mengenai risiko. Nah, ketika orang itu sudah memiliki informasi yang cukup ya mengenai risiko di dalam suatu pekerjaan, maka ketidakpastian ini akan berubah menjadi suatu kepastian, Bapak Ibu. Nah, tentunya informasi ini didapatkan dari berbagai macam cara, ya. Misalnya dari pengalaman kerja, ya, kemudian dari training, ya, kemudian dari webinar, ya. Nah, ini tentunya akan membuat kita lebih kaya akan informasi sehingga ketika kita mengerjakan sesuatu pekerjaan atau proyek, risikonya bisa kita mitigasi, ketidakpastian ini akan bisa berubah menjadi suatu kepastian, ya. Nah, kita lanjut, Pak, kalau misal bicara di dalam K3 atau di dalam keselamatan gimana? Nah, risiko tadi biasanya ketidakpastian yang dimaksud ini adalah dalam bentuk hazard. Jadi perbedaannya kalau misal risiko di dalam pengelolaan proyek dengan pengelolaan K3, kalau proyek ini bicaranya banyak aspek ya, misalnya politik, ekonomi, sosial, ya, kemudian bicara masalah birokrasi juga, itu bicara masalah risiko, yang kemudian goalnya apa? Goalnya adalah proyek yang tepat mutu, tepat waktu, dan sesuai dengan apa yang diekspektasi oleh owner gitu ya. Namun kalau di dalam K3 biasanya ketidakpastian ini kita kenal sebagai hazard Bapak Ibu ya. Hazard atau yang kita sebut sebagai potensi bahaya. Nah, potensi bahaya ini apa sasarannya? Kalau kita bicara K3 tadi ada dua, yaitu kecelakaan, tidak adanya kecelakaan kerja dan juga tidak adanya PHK. Nah, kemudian kita mengenal ada yang disebut sebagai sistem ya. Sistem itu apa? Sistem itu sesederhana kalau saya mengatakan adalah bagaimana kita mengerjakan sesuatu yang benar, membiasakan sesuatu yang, sorry. Kalau kita bicara sistem itu adalah mengerjakan apa yang tertulis dengan menulis apa yang dikerjakan. Itu bahasa paling sederhana untuk sistem manajemen. Jadi ketika kita bicara sistem manajemen, manajemen itu adalah suatu seni dan juga science ya, science and art
terkait dengan bagaimana pengelolaan di tempat kerja. Nah, saya mencontohkan apa manfaatnya ketika kita bicara sistem, Bapak Ibu. Ya, ada beberapa perusahaan yang menerapkan perusahaannya itu tidak berbasis sistem, melainkan dia melekat secara personal kepada pimpinannya. Nah, ini sesuatu yang berbahaya. Kenapa? Ketika perusahaan itu menerapkan sistem yang berbasis atau yang melekat pada personal, artinya semua tata kelola perusahaan itu tergantung dari pimpinannya, maka suatu saat pimpinan tersebut hengkang atau berpindah ke tempat lain, maka seluruh sistem itu akan terbawa ya oleh pimpinan tersebut atau mantan pimpinan tersebut. Sehingga pada saat muncul orang baru, sistemnya akan berubah lagi ya. Ini terkadang menimbulkan stres. Saya sendiri merasakan seperti itu sebagai bawahan ketika pimpinan berganti, sistem berubah ya 180 derajat dan apa yang sudah dikerjakan selama ini seolah-olah kayak ah percuma gitu. Nah, ini kemudian bisa menimbulkan stres. Nah, sehingga perusahaan yang baik itu adalah menerapkan sistem yang berbasis terintegrasi. Ya, kalau kita mengenal saat ini ada namanya ISO ya, terkait dengan ya atau yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization atau IOS kalau disingkat. Jadi ISO itu bukan singkatan, ISO itu adalah artinya sama ya. Nah, perusahaan yang berbasis pada sistem mutu ya, mutu ataupun sistem-sistem lain yang terintegrasi ini seluruhnya itu selalu dituangkan di dalam bentuk tulisan ya. Jadi ketika ada pimpinan yang punya tata kelola yang baik, maka semuanya itu harus tertulis ya. Dampaknya apa? Ketika semua tata kelola itu tertulis, suatu saat ya pimpinannya atau pengelolanya itu berubah, maka pengelola yang baru bisa mengetahui dengan melihat pada prosedur yang sudah tertulis tadi, sehingga bisa menyesuaikan dan tidak merubah kembali dari awal. Ya, ini adalah yang dimaksud dengan sistem. Nah, sistem manajemen K3 dan SMKK ini sebenarnya mirip ya, hampir sama. Namun perbedaannya adalah tadi kalau bicara K3 hanya lingkupnya K3, kalau SMKK ini meliputi 4 aspek ya tadi 4K. Nah, kalau kita bicara mungkin saya langsung ke ini ya, tahapan pelaksanaan ya. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu bahwa yang dinamakan dengan siklus hidup bangunan gedung itu tidak hanya langsung membangun ya. Ini adalah siklus hidup bangunan. Jadi dimulai dari pengkajian, kemudian perencanaan, perancangan, pembangunan atau konstruksinya, kemudian pengoperasian, ya. Setelah pengoperasian terjadi proses pemeliharaan, pembongkaran, pembangunan kembali sampai kembali lagi ke pengkajian ketika dia akan membangun kembali. Nah, siklus ini Bapak Ibu harus pahami bahwa tentunya apa yang terjadi di hilir itu amat sangat dipengaruhi oleh apa yang ada pada hulunya ya. Gak mungkin lah kalau misal di hulu itu apa di hilir itu nggak mengalami banjir, contohnya di Jakarta ya, sungai ya, di hilirnya banjir, itu pasti penyebabnya adalah apa yang terjadi di hulu. Nah, tentunya dengan clue ini Bapak Ibu sudah ada sedikit insting nih ya. Oh, ternyata berarti kegagalan saya selama ini di proses pembangunan itu dipengaruhi oleh fase baik itu kajian, perencanaan ataupun perancangannya. Ya, tepat. Jika ada yang berpikir seperti itu. Ketika kita bicara tahapan pelaksanaan tadi, jadi Bapak Ibu, tentunya saya sudah Bapak Ibu sudah sangat paham ya mengenai tahapan-tahapan pekerjaan ini karena saya lihat juga mungkin rata-rata ada yang praktisi dan eh, masih kuliah ya di bidang teknik sipil. Jadi tahapan kajian, perencanaan dan perancangan itu merupakan tahapan sebelum dilaksanakannya pekerjaan konstruksi ya. Nah, namun kalau kita melihat pada aspek pengkajian dan perencanaan ini ya, apa yang diminta ya di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, kemudian dijelaskan lagi di dalam PP 14 2021
kemudian diturunkan lagi Bapak Ibu. Ya, jadi secara hukumnya kalau menurut tadi ya untuk sistem manajemen keselamatan konstruksi ini sekarang ada yang terbaru ya, yaitu Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Ini adalah mengenai pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, tadi Bapak Ibu sudah tahu ya apa itu sistem manajemen. Ternyata memang di Indonesia hampir seluruh sektor ya, konstruksi, manufaktur, perkereta-apian, migas, kemudian tambang, itu mereka punya sistem manajemen sendiri, termasuk juga konstruksi yang disebut sebagai sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, namun Bapak Ibu harus tahu SMKK ini bukan dokumen ya. SMKK ini adalah suatu konsep yang tersistem. Karena saya kemarin juga agak lucu ya, ditanya sama kawan, Pak, saya mau tanya dokumen SMKK itu seperti apa? Aduh, saya bingung jawabnya. Dokumen SMKK itu kayak gimana ya? SMKK itu ya sistem, bukan dokumen. Nah, namun setelah itu saya jelaskan, ya, Bapak, jadi kalau kita bicara masalah SMKK, bicara dokumen itu banyak, ya. Kalau kita mengacu ke PP 14 2021, dokumen yang dimaksud, ya, ini ternyata ada 6, Bapak Ibu, yang dimuat. Ini disebutkan di dalam pasal 2 ayat 1 bahwa setiap pengguna jasa harus menerapkan SMKK, yang kemudian dokumen SMKK yang dimaksud tadi ini terdiri ada 6, yaitu rancangan konseptual SMKK, ada RKK, ada RMPK, ada program mutu, RKPPL, dan RMLLP. Ya, ini kalau misalnya ditanyakan dokumen, ya, tapi SMKK sendiri yang dimaksud ini ya bukan bukan hanya dokumen ya, tapi ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau kita kembali ke sini, bahwa eh, Bapak Ibu pasti tahu ya bahwa di dalam kajian apa yang dilakukan, kemudian di dalam perencanaan ngapain, di dalam perancangan ngapain. Nah, kalau kita bicara SMKK-nya, dokumen yang harus dipersiapkan kalau di dalam fase kajian dan perencanaan itu ada yang disebut sebagai rancangan konseptual SMKK. Ya, jadi kalau misal ada yang masih berpikir bahwa dokumen K3 atau dokumen keselamatan konstruksi itu hanya HSE Plan atau RK3 atau RKK, maka itu salah, kurang tepat. Ya, saya bilang kurang tepat. Kenapa? Karena terkait dengan keselamatan konstruksi itu harus sudah dipikirkan atau dirancang itu bahkan pada fase kajian, ya. Kemudian rancangan konseptual ini didetailkan lagi di dalam fase perancangan, ya. Kalau semisal di kajian kita masih berkutit masalah AMDAL, UKL, UPL gitu ya. Di dalam perancangan ini sudah mulai dipikirkan. Nah, apa problem utama di dalam pelaksanaan keselamatan konstruksi? Nah, saya beberapa kali menjadi pembicara ya di dalam training ataupun sertifikasi untuk ahli K3 konstruksi. Saya melihat bahwa problemnya ini adalah owner atau pengguna jasa notabene bukan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi atau di sektor konstruksi, ya, melainkan apa? Perusahaan yang bergerak di bidang lain. Contohnya rumah sakit yang tadi ya sedang mau membangun. Nah, rumah sakit kan nggak tahu masalah logistik, nggak tahu masalah besi, nggak tahu masalah cor, nggak tahu. Tapi mereka tahunya ya masalah bagaimana pengelolaan limbah, ya, petugas medis, mengenai dokter dan sebagainya. Atau misalnya di perusahaan di pabrik, ya, di pabrik food and beverage, ya, mereka tahunya hanya produksi makanan, mesin produksi, masalah boiler, mereka tahu. Tapi ketika ada proyek pembangunan, mereka nggak tahu, bingung. Bagaimana ini cara mengelola kontraktornya, gitu ya. Sehingga biasanya ada dua kemungkinan. Owner biasanya membentuk divisi khusus pengelolaan proyek atau mereka meng-hire yang disebut sebagai konsultan. Ya, konsultan ini bisa konsultan kajian, perencanaan, atau perancangan. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah terkadang atau enggak terkadang lagi ya, kebanyakan
owner itu ketika melakukan seleksi konsultan dengan melakukan seleksi kontraktor itu perlakuannya agak-agak sedikit berbeda. Kenapa? Kalau di kontraktor, wah itu yang namanya syarat dari A sampai Z itu ada semua Bapak Ibu, ya. Bahkan yang namanya prosedurnya itu ketat, ya. Harus seleksi ini, ada tenaga ahli ini atau enggak dan sebagainya. Namun ternyata pada saat pemilihan konsultan tidak seketat itu gitu loh. Padahal kalau kita bicara tanggung jawab konsultan, ya, konsultan itu harus bisa membuat rancangan konseptual ini. Nah, saya coba sedikit berikan gambaran ya, apa-apa sih yang disebut sebagai rancangan konseptual. Jadi rancangan konseptual menurut SMKK di sini dimulai dari data umum, kemudian ada metode pelaksanaan, kemudian ada rencana untuk pemeriksaan dan pengujian atau inspection and test plan atau ITP, kemudian rekomendasi untuk pengelolaan lingkungan hidup, rencana manajemen lalu lintas, ya, mitigasi bahaya, risiko pekerjaan, daftar peraturan perundangan, penetapan tingkat risiko, kemudian bicara masalah dukungan, dan juga panduan terkait dengan pengoperasian dan pemeliharaan. Artinya konsultan ini harusnya sudah bisa mengkaji ya yang namanya proyek itu sebelum dia dijalankan, ibaratnya orang itu sudah punya gambaran gitu loh. Oh, di awal seperti ini. Masalah lingkungan problemnya nanti seperti ini. Kemudian nanti kalau misal ada pekerjaan yang harus menggunakan jalan umum gitu ya, pengelolaannya harus seperti ini dan sebagainya. Itu tugas berat seorang konsultan. Ya. Namun saya melihat banyak ya mohon maaf ya, kalau di dalam perusahaan-perusahaan konsultan yang namanya ahli struktur itu udah pasti ada. Ahli arsitek itu sudah pasti ada. Ahli struktur jembatan itu banyak, ya. Ahli struktur beton itu banyak. Tapi kemudian ketika ditanyakan di dalam konsultan ada nggak ahli keselamatannya? Nah, pekerjaan ini bisa dibilang masih cukup jarang, ya. Apakah harus selalu yang murni dari lulusan K3? Enggak juga. Tapi minimal ada orang yang memang benar-benar concern memahami secara mendalam apa itu keselamatan dan bagaimana menerapkan termasuk apa yang diminta oleh PP 14 2021 ini. Ya, nanti secara konteksnya kalau misal Bapak Ibu pengen melihat apa sih rancangan konseptual nanti boleh dilihat. Karena di dalam eh, Permen PU nomor 10 tahun 2021 di situ sudah ada semua formatnya. Bapak Ibu silakan nanti di-download kemudian cari pada sub lampiran ya. Nah, di dalam sub lampiran itu semua contoh-contoh mulai dari rancangan konseptual dan sebagainya itu ada semua. Nah, saya kembalikan ke tahapan ini. Jadi rancangan konseptual itu tadi sudah dibuat, termasuk biaya SMKK ini juga harus diupayakan atau harus sudah dianggarkan dari awal. Sehingga apa? Sehingga yang namanya kontraktor itu pada saat dia mengajukan tender, setidaknya sudah dianggarkan. Tapi kebanyakan proyek itu apa? Biaya-biaya terkait dengan keselamatan konstruksi atau K3 ini biasanya sifatnya lamsam gitu. Yang menjadi masalah apa? Kadang yang jadi kambing hitamnya itu adalah kontraktor, ya. Di awal owner itu tidak mempersyaratkan secara spesifik, gitu kan? Pokoknya ya udah lamsam aja nilainya sekian gitu. Namun pada saat pelaksanaan kemudian ada pihak lain yaitu konsultan pengawas yang notabene secara pelaksanaan itu adalah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, seringkali bertindak di luar konteks, seringkali bertindak di luar kontrak ya, yang dimana itu tidak tersirat di dalam kontrak, tidak dianggarkan, tidak dibiayakan, tapi menuntut untuk bisa melakukan ini, melakukan itu terkait dengan K3-nya ya. Nah ini tentunya akan jadi masalah dari pihak owner yang nggak mau tahu, dari pihak kontraktornya ya dia nggak ada di kontrak, masa ya mau saya kerjakan gitu ya. Nah makanya di sini pada fase perancangan harusnya sudah mulai dianggarkan, setidaknya di situ sudah didetailkan secara detail gitu loh. Kalaupun misalnya nanti ada eh, ketidak apa namanya ketidaksesuaian gitu ya, ya itu setidaknya nggak terlalu jauh lah saya bilang.
selisihnya dibandingkan dengan yang tidak dianggarkan, ya. Nah, di sini biasanya di dalam penerapan K3 kita juga mengenal ada yang namanya CSMS. Jadi CSMS itu adalah suatu sistem. Jadi CSMS ini panjangannya adalah Kontraktor Safety Management System. Jadi konstruksi sekarang ini mengadopsi pada eh, perusahaan migas, ya. CSMS ini awal mulanya dikelola oleh IOGP, ya, organisasi internasional terkait dengan oil and gas, yang kemudian dia melihat bahwa banyak kecelakaan itu yang disebabkan oleh pihak kontraktor, ya. Nah, makanya dia keluarkan nih. Secara urutan kalau kita bicara CSMS ini terdiri dari PQ, kemudian dari prakualifikasi itu muncul yang namanya PJA atau Pledge of Activity, atau kalau di konstruksi biasanya nyebutnya PCM. Kemudian ada WIP, Work in Progress, sampai ke Final Evaluation, ya. Saya sedikit cerita aja yang PQ. Jadi PQ ini adalah suatu proses di mana Bapak Ibu kita itu menseleksi, ya, karena saya pernah bekerja di perusahaan owner, kita menseleksi calon-calon mitra mana yang kira-kira grade-nya A, grade-nya B, grade-nya C, dan seterusnya. Ya, tujuannya apa clustering tersebut? Supaya pada saat kita ada proses tender atau procurement, ya, calon-calon mitra tadi sudah bisa kita klasterkan. Misalnya ada nilai kontrak, kalau kita mengacu ke Permen PU, ya. Di sini ada yang disebut sebagai risiko besar, risiko sedang, dan risiko kecil. Ya, ditentukannya berdasarkan apa? Berdasarkan nilai HPS-nya. Kemudian selain HPS, tenaga kerjanya, kemudian teknologinya atau pekerjaan apa peralatan yang digunakan, gitu ya. Kalau risiko besar di Permen PU 10 2021 kalau nilainya di atas 100 M. Kalau yang sedang antara 10 sampai 100 M. Kalau yang kecil di bawah 10 M, ya. Kemudian teknologinya kalau di risiko besar ini menggunakan teknologi tinggi, kalau di sedang menggunakan teknologi media, dan konstruksi kecil ini teknologi yang sederhana. Jadi fungsinya adalah ketika misalnya saya sebagai owner mau membuat satu proyek dengan nilai kontrak 500 M. Maka yang saya undang untuk mengikuti tender hanya perusahaan-perusahaan yang notabene berada dalam skala tinggi yang grade-nya A gitu misalnya. Ya, dengan cara sebelumnya sudah diaudit terlebih dahulu. Ya, audit ini terkait dengan apa ya? Terkait dengan sistemnya gitu ya. Nah, nanti ketika sudah terpilih ya Bapak Ibu, kalau kita lihat di flow ini pada tahapan pelaksanaan nanti akan ada banyak dokumen yang harus dipersiapkan. Mulai dari RKK, RMPK, RKPPL, RMLLP, program mutu, ya. Itu semua harus dilaksanakan pada tahap pelaksanaan. Ini saya waktunya 5 menit lagi ya. Masih ada 20 menit, Pak. Oh, masih ada 20 menit. Oke. Iya. Jadi kalau kita bicara penerapan SMKK Bapak Ibu di dalam pasal 84I ayat 1 dan 2, di sini dikatakan bahwa setiap penyelenggaraan konstruksi ini wajib menerapkan SMKK. Ini yang bilang adalah PP, ya, peraturan pemerintah. Jadi kalau kita bicara peraturan itu makin tinggi makin kuat gitu ya. Nah, SMKK ini dilakukan antara lain pada konsultansi manajemen penyelenggaraan, pengawasan, pekerjaan konstruksi ataupun pekerjaan konstruksi yang terintegrasi. Nah, yang tadi saya katakan, Pak, ada nggak sih dasar hukum yang menjelaskan bahwa konsultan itu harus punya ahli keselamatan konstruksi? Ini ternyata dikatakan di dalam pasal 84L ayat 1, Bapak Ibu. Ya, di dalam pekerjaan kajian, perencanaan, perancangan, ya, produk yang dihasilkan itu harus tercantum dalam uraian pekerjaan, termasuk menyusun yang dinamakan dengan rancangan konseptual SMKK. Ya, kenapa sih dari tadi Pak selalu ditekankan masalah rancangan konseptual? Karena saya melihat begini Bapak Ibu, di sini notabene rata-rata adalah sebagai praktisi di bidang engineer, ya, yang mungkin suatu saat atau memang saat ini ada yang terjun di bidang apa namanya konsultansi gitu ya, atau sebagai konsultan. Nah, di dalam pasal 84L ayat 5 ini dikatakan bahwa di dalam menyusun yang dikatakan sebagai rancangan konseptual SMKK, ya, penyedia jasa pekerjaan konsultansi baik itu kajian, perencanaan, dan perancangan ini harus memiliki yang disebut sebagai sertifikat untuk ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi. Nah, saya
ya sebagai user memang saya mengakui sendiri bahwa di Indonesia terkait dengan standar kompetensi ini masih kacau ya. Karena di Indonesia ada dualisme, yaitu dari sisi BNSP ya, kalau misal bicara kompetensi untuk lembaga yang bisa mengeluarkan sertifikat untuk pengakuan profesi dengan dari Kemenaker. Nah, kalau misal di PUPR dia menggunakan LPJK. LPJK itu notabene ada di bawah BNSP untuk pengakuannya. Ya, makanya kenapa di sini di dalam peraturan ini dikatakan ada dua, ahli K3 dan ahli keselamatan konstruksi. Ya, ternyata fokusnya adalah di sini ada perbedaan dua instansi yang mengakui atau mensertifikasi. Karena di Indonesia istilah yang umum beredar itu adalah ahli K3, namun di dalam Kementerian PUPR itu dia lebih menggunakan istilahnya adalah ahli keselamatan. Itu. Tapi so far menurut saya nggak ada masalah lah. Ya. Nah, selain yang tadi dikatakan ya, ini saya coba coba sampaikan lagi terkait dengan rancangan konseptual dan dokumen yang lain, ada yang disebut sebagai rencana keselamatan konstruksi atau RKK. Ya, jadi yang disebut sebagai rencana keselamatan konstruksi di sini secara definisi adalah dokumen telaah, ya Bapak Ibu. Jadi telaah itu adalah kajian mengenai keselamatan konstruksi yang meliputi elemen SMKK. Nah, elemen SMKK yang dimaksud di sini adalah sistem manajemen keselamatan konstruksi atau sistem manajemen K3. Karena prinsipnya sama Bapak Ibu. Kalau kita bicara di dalam sistem manajemen ya, baik itu SMK3 ataupun SMKK ya. Ini secara pola kita mengenal ada yang disebut sebagai PDCA ya. Plan, do, check dan action. Ini adalah suatu siklus yang kemudian setelah A dia akan kembali lagi ke P ya. Jadi planning, do atau pelaksanaannya, check atau monitoring atau pemeriksaan, dan action merupakan tindak lanjut dari monitoring atau ceknya tadi. Nah, ketika kita bicara sistem manajemen ya, apabila Bapak Ibu menerapkan sistem manajemennya itu tidak berbasis pada standar misalnya, atau misalnya udahlah saya pengen coba bereksperimen ya, Bapak Ibu pengen mengelola perusahaan tapi nggak usah pakai panduan. Nah, maka yang terjadi apa? Bapak Ibu pasti akan menerapkan yang disebut sebagai trial and error ya. Yang dimana kalau kita mencoba menerapkan sistem tanpa memiliki panduan, ini tentunya akan memiliki banyak cost dan juga bisa jadi mengalami kerugian yang lebih besar. Ya, karena harus trial, harus studi, harus wawancara dan sebagainya. Ya, makanya saat ini ketika kita bicara penerapan perusahaan, Bapak Ibu udah dimanjakan sebenarnya dengan produk-produk terkait dengan sistem manajemen. Ya, saat ini banyak Bapak Ibu. Kalau kita bicara ISO aja ada 9001, ada 14001, ya, ada 45001, ada 37001, ya. Ini yang umum dipakai saat ini, yang banyak digunakan, ya. Kemudian kalau kita bicara SMK3 ada PP nomor 50 tahun 2012, ya. Kemudian bicara SMKK tadi ada Permen PU nomor 10 tahun 2021. Nah, kita itu cukup menerapkan itu aja, ya. Secara pola dari ketiga unsur ini siklusnya sama, P, D, C dan A, ya. Namun yang membedakan biasanya adalah komponen di dalamnya. Misalnya di dalam PP 50 planningnya seperti apa, di dalam ISO 45001 plannya seperti apa. Itu biasanya yang bedakan hanya di sana. Nah, kita nanti akan lihat ya, apa saja dokumen atau elemen SMKK yang dimaksud di sini. Kemudian RMPK. RMPK ini dikatakan sebagai dokumen kajian atau telaah sama ya, terkait dengan metode ITP, kemudian pengendalian untuk subkon dan vendor atau pemasok ya, yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
Nah, ini berarti bicara masalah mutu nih Bapak Ibu ya kalau di dalam RMPK. Kemudian ada RKPPL. RKPPL ini adalah dokumen kajian atau telaah bicara masalah isinya ya mengenai rona lingkungan, bagaimana pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Jadi kalau kita melihat di dalam dokumen pengelolaan proyek, kita tahu ada yang namanya AMDAL, ada yang namanya UKL, ada yang namanya UPL. Apakah sama nggak Bapak Ibu dengan RKPPL? Ternyata menurut Permen PU nomor 10 tahun 2021 dan PP 14 2021, RKPPL ini masih ada korelasinya. Ya, hanya saja nantinya RKPPL ini dibuat pada aspek atau pada saat pelaksanaan proyeknya. Jadi bagaimana pemantauannya itu yang menjadi salah satu kuncinya. Kemudian ada manajemen lalu lintas proyek. Nah, jadi kalau kita amati tadi ya, RKK ini adalah terkait dengan K yang kedua, yaitu mengenai K3. Kalau RMPK ini bicara masalah keselamatan keteknikan, ya. Kemudian di sini RKPPL ini adalah keselamatan lingkungan. Kalau ini RMLLP adalah keselamatan publik, ya. Tapi memang di sini lebih banyak fokusnya pada lalu lintasnya, ya. Jadi bicara masalah manajemen lalu lintas proyek ini atau traffic management ini bagaimana analisa kegiatan, koordinasi terkait dengan lalu lintas, pihak-pihak siapa yang terkait dan sebagainya, gitu ya. Nah, tadi konseptual sudah, kemudian kita lihat. Nah, di dalam RKK, jadi yang dimaksud dengan PDCA tadi, ini terdiri mulai dari P-nya, itu adalah perencanaan terkait dengan kepemimpinan, kemudian partisipasi. Apakah kita memiliki yang namanya perencanaan, ya? Perencanaan ini ya semuanya meliputi dari orangnya, alatnya, kemudian metodenya dan sebagainya, termasuk juga dengan dukungan, support, ya. Jadi tidak mungkin kalau misal bisa berjalan tanpa adanya dukungan. Tidak mungkin kita bisa jalan-jalan, ya, misalnya ke Bali tanpa adanya dukungan secara materi. Jadi nggak mungkin. Jadi harus diatur di dalam dukungan ini. Nah, ini adalah bagian dari P-nya, plan-nya. Kemudian D-nya adalah pada kegiatan operasinya. Jadi biasanya di dalam D-nya itu sudah diatur gimana sih teknisnya nanti, gitu ya. Kemudian baru C dan A, cek dan action-nya adalah terkait dengan evaluasi. Jadi monitoring dan evaluasi, ya. Nah, beberapa yang harus dibuat kalau di dalam RKK ini pertama adalah komitmen. Jadi pimpinan itu komitmen itu memang sesuatu yang sangat penting ya Bapak Ibu karena komitmen ini nanti akan bicara masalah bagaimana pimpinan itu eh, memprioritaskan ya tidak hanya sekedar bicara di mulut saja tapi benar-benar juga dilaksanakan eh, sesuai dengan apa yang sudah ditulis gitu ya. Kemudian selain komitmen ya di dalam proses SMK apa untuk RKK ini kita juga harus melakukan yang dinamakan dengan penilaian risiko. Nah, ini mungkin nanti suatu saat bisa dicoba di-assign waktu lain ya Bapak Ibu untuk mencoba melakukan penilaian risiko atau risk assessment. Kalau kita biasanya kalau di proyek itu lebih mengenal dengan istilahnya adalah hiradisi ya. Jadi hiradisi ini sama seperti PDCA adalah satu proses untuk menilai suatu risiko. Dengan cara apa? Satu adalah dengan HI, yaitu mengidentifikasi bahaya atau hazard identification. Kemudian setelah kita sudah mengidentifikasi hazardnya, kita coba menilai risikonya. Jadi kita tahu mana sih yang hazardnya tinggi, mana yang menengah, mana yang rendah. Setelah itu baru kita menetapkan pengendalian sesuai dengan tingkatan atau risikonya yang tadi sudah kita nilai. Ya. Kemudian daftar peraturan perundangan. Ya, jadi kita juga sebagai manajemen proyek kita harus tahu peraturan apa saja yang terkait di dalam proyek yang sedang kita kerjakan. Misalnya proyek saya adalah proyek dengan ownernya dari Dinas Perhubungan atau Kementerian Perhubungan. Nah, berarti kita mau nggak mau harus comply itu dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Atau misalnya owner kita adalah dari swasta. Nah, ada nggak peraturan-peraturan lain yang terkait gitu ya. Kemudian
dukungannya ini bicara masalah kompetensi dan biaya yang tadi saya sampaikan. Jadi orangnya bagaimana, biayanya bagaimana. Kemudian operasi ini lebih ke pelaksanaan, bagaimana struktur organisasinya dan sebagainya. Nanti silahkan bisa dilihat sendiri pada materinya ya. Kemudian RMPK terkait dengan mutu. Jadi di dalam mutu saya rasa ini sudah menjadi sesuatu yang biasa kalau di konstruksi harus punya struktur organisasi dan akuntabilitasnya seperti apa, jadwal pelaksanaannya gitu ya. Kemudian gambar kerja, tahapan pekerjaan, bagaimana rencana untuk pelaksanaan, SOP, WI ya. Kemudian ada manpower planning. Jadi ya ini perlu perlu dipahami juga ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara manpower planning, di dalam suatu proyek konstruksi, manpower itu tidak hanya bicara masalah kuli, mandor, dan subkon-subkonnya. Ya, saat ini kita tahu bahwa eh, pekerjaan konstruksi itu begitu kompleks. Ya, misalnya di situ ada operator, kemudian ada scaffolding, kemudian di situ ada mesin produksi, misalnya ada genset, ada listrik dan sebagainya. Kita tahu bahwa ada yang disebut sebagai tenaga berkeahlian khusus atau tenaga terampil. Ya, sebagai seorang engineer kita harus tahu bahwa tenaga berkeahlian khusus itu ternyata harus mendapatkan yang dinamakan dengan kewenangan atau pengakuan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kalau di negara ini berarti di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Sebagai contoh operator alat berat misalnya. Operator alat berat itu kalau kita mengacu ke Permenaker 8 2020, itu ternyata ada levelnya. Ada operator kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu unit yang dioperasikan pun berbeda, ya. Kalau misalnya dia kelas 3 gitu ya, yang paling kecil itu cuma bisa mengoperasikan unit maksimum di 25 ton misal. Kemudian kelas 2 maksimum di 100 ton, kelas 1 lebih dari 100 ton. Nah, ini jarang para pimpinan proyek yang memahami hal ini, aspek legalnya, ya. Kemudian taunya hanya operator, padahal di dalam pekerjaan pesawat angkat-angkut ternyata juga ada yang namanya rigger atau juru ikat, ya. Yang itu juga ada sertifikasinya. Nah, ini tentunya menjadi PR kita semua gitu ya. Kenapa sih Pak harus ada apa sertifikasinya atau kalau sekarang tuh nyebutnya adalah lisensi ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu kita masih menyebut SIO itu udah expired. Gak boleh ada lagi orang nyebut SIO. Karena SIO itu dibuat pada saat dulu zaman otonomi daerah, kemudian LPK di daerah itu mengeluarkan yang namanya SIO. Nah, tapi kemudian kewenangan daerah ini dicabut Bapak Ibu. Dicabut, semua sertifikasi sekarang terpusat ya ke kementerian. Nah, kemudian regulasinya juga berubah. Yang tadinya menggunakan istilah SIO, sekarang menggunakan istilahnya adalah lisensi K3. Jadi itu adalah upaya pemerintah untuk membudayakan K3. Artinya sekarang tuh K3 bukan profesi yang hanya mengelola K3 saja, bukan. Tetapi seluruh profesi itu ada K3-nya. Misalnya lisensi K3 operator, lisensi K3 petugas peran kebakaran, lisensi K3 teknisi perancah. Kemudian ada lagi lisensi K3 juru ikat dan sebagainya. Nah, itu ya Bapak yang harus dipahami terkait dengan manpower planning. Jadi tolong pastikan bahwa semua orang-orang yang di dalamnya itu punya kompetensi yang sesuai gitu ya. Equipment dan material planning ini juga bagian dari RMPK. Kemudian, nah ini ada CSA ya. Kalau ini adalah bagian dari penilaian risiko pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya non reguler atau yang jarang dilakukan. Kemudian ITP. Nah, ini poin utama kalau di dalam pengenalan mutu ya, Bapak Ibu. Jadi seharusnya memang di ITP ini dilakukan sebelum pekerjaan dilakukan atau pada fase biasanya di kick-off meeting sudah di share. Misalnya pekerjaan yang dilakukan apa saja, jenis pengujian yang harus dilakukan apa saja. Contohnya di sini ada item pekerjaan adalah timbunan, ya. Kemudian metodenya ada desain mix formula, job mix, ya, tes rutin, CBR, ya, density dan sebagainya. Kemudian
misalnya pengujian beton, ada selam tes, kemudian ada uji tekan dan sebagainya. Itu semua harus sudah direncanakan di awal, termasuk kriteria penerimaannya. Artinya pada batasan berapa dia disetujui, pada batasan berapa dia ditolak atau harus diperbaiki misalnya. Ya, nah ini harus sudah direncanakan di awal. Kemudian program mutu, ya kalau di program mutu ini adalah pekerjaan atau penjaminan mutu pada saat sudah dilakukan. Ya, program mutu ini eh, terdiri dari informasi pekerjaan, organisasi, judul pelaksanaan, metode pelaksanaan, pengendalian pekerjaan dan laporan pekerjaan. Ya, misalnya seperti ini. Jadi ini masih ada korelasinya dengan RMPK, tapi ini sifatnya lebih teknis. Ya, misalnya untuk checklist-checklist, untuk QC ya, quality control, kemudian mengenai laporannya seperti apa, baik itu harian, bulanan, mingguan ataupun tahunan ya. Nah, kemudian kita bicara RKPPL. Kalau kita lihat RKPPL ini eh, yang kita lakukan adalah kita mengacu pada salah satunya adalah dokumen tadi, AMDAL atau UKL UPL ya. Nah, di dalam rencana untuk pengelolaan lingkungan di sini dikatakan apabila pekerjaan sudah dilengkapi dengan dokumen lingkungan ya, maka tabel rencana kerja lingkungan ini harus mengakomodasi dan menjabarkan klausul yang ada di dalam di dalam RKL ataupun RPL tadi ya. Jadi yang membedakan di sini adalah kalau misal di dalam RKL RPL itu sudah di, dijelaskan, oh ternyata planningnya adalah seperti ini, harus menyediakan IPPAL misalnya, atau harus menyediakan yang namanya bak kontrol dan sebagainya. Tapi di dalam RKPPL ini kita harus menetapkan kegiatan apa yang harus dilakukan untuk melakukan pemantauan terhadap aspek lingkungan-lingkungan tadi. Ya, termasuk yang saya paling sering lihat kalau kita bicara lingkungan ya Bapak Ibu, itu adalah kondisi tanah proyek ya yang keluar sampai ke jalan umum. Nah, itu yang paling sering terjadi apalagi pada saat fase eh, konstruksi bawah ya, misalnya masih galian, masih pemancangan. Itu masih banyak tuh proyek-proyek yang tidak memperhatikan bahwa tanah yang keluar dari proyek ya kemudian ke aspal itu sangat berbahaya bagi pengendara yang ada atau yang melintas di depan proyek kita. Karena contohnya sudah sangat banyak sekali lah ya kendaraan-kendaraan terpeleset dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari pengelolaan lingkungan. Nanti sisanya Bapak Ibu silakan bisa dilihat sendiri. Kalau untuk lalu lintas proyek ya, di dalam lalu lintas proyek kita di awal sebelum melakukan pekerjaan, kita harus sudah mengidentifikasi ya, kira-kira kegiatan apa yang akan dilakukan terkait dengan lalu lintas. Jadi ada beberapa checklist, ya, ada beberapa item yang dibuat di dalam SMKK tadi. Misalnya ada nggak perubahan untuk rute jalan? Apakah kita membuat jalan sementara? Apakah kita membuat jembatan sementara? Apakah kita nantinya di proyek itu akan melakukan penutupan jalan sementara? Ya, bagaimana dengan pengadaan petugasnya? Ya, apakah misalnya nanti ada lokasi jembatannya ada di mana dan sebagainya itu harus sudah di checklist di awal. Setelah itu kita harus coba melakukan analisa ya, bagaimana caranya untuk meminimalkan gangguan-gangguan yang terjadi dampak dari pengelolaan lalu lintas tadi. Misalnya kita lihat jam-jam sibuk ya, jam-jam ramainya ya, kemudian bagaimana ada gangguan dari kendaraan-kendaraan yang lain, kemudian pola-pola pergerakan lalu lintasnya ya dan sebagainya. Sehingga kita bisa membagi dengan zona-zona khusus ya. Ini bicara masalah di pekerjaan jalan tol yang terutama nih ya. Jadi biasanya kalau di jalan tol itu kan yang namanya rambu itu bukan jarak semeter 2 meter ya, tapi bisa jadi sampai 200 meter sebelum pelaksanaan itu sudah ada rambu. 1, 2, 3 ya. Kemudian nanti setelah itu baru terjadi penyempitan ya. Itu harus dipenuhi terkait dengan lalu lintas. Kemudian selain itu juga harus ada koordinasi dengan berbagai kontrak ya pekerjaan sipil
termasuk juga koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya dengan Dishub, Satlantas, ya, kepolisian, jasa marga dan sebagainya. Nah, setelah itu kita juga harus menyiapkan ya perlengkapan-perlengkapan, misalnya lampu reflektor dan sebagainya. Ini ada checklistnya Bapak Ibu di dalam Permen PU nomor 10 tahun 2021. Misalnya lokasi di mana, apa saja yang disiapkan, apakah apil, rambu, marka, ya, alat penerangan sementara, ataukah ada alat pembatas yang tinggi, cermin pada tikungan, patok pengarah, pita penggaduh, dan sebagainya. Ini semua adalah bagian dari pengelolaan lalu lintas. Nah, kemudian sedikit kita bicara masalah biaya ya. Saya langsung aja di sini. Ini saya coba kasih contoh. Mohon maaf ini ada gambarnya lupa saya geser. Jadi ada sebuah proyek ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu di sini adalah sebagai PM atau project manager. Ya, yang notabene pekerjaan scaffoldingnya ini kondisinya seperti ini nih, pakai bambu, kemudian jarak pemasangannya seperti ini ya. Dan di sini ada satu kejadian di mana ada pemborong yang datang, kemudian dia tahu metode yang dipasang itu pakai bambu, kemudian dia menawarkan, Pak, jangan pakai bambu, Pak, pakai scaffolding yang besi aja. Nilainya saya tawarin 500 juta lah misalnya, ya. Namun ketika dilihat secara budgeting, ternyata budget untuk yang disediakan oleh proyek atau yang kita hitung itu ternyata hanya di 200 juta. Ya, silakan dijawab masing-masing, di hati masing-masing. Ketika kita punya budget hanya 200 juta, tapi kita tidak punya kepastian keselamatan atau keamanan dari scaffoldingnya. Kemudian ada orang datang menawarkan nilainya 500 juta. Nah, saya rasa mayoritas pasti akan bicara, aduh mahal, gak mampu kita Pak, nilainya terlalu besar. 500 juta itu selisih 300 jutanya itu terlalu besar. Ya, saya kan pasti rata-rata punya persepsinya seperti itu. Nah, namun ketika kemudian pelaksanaan pekerjaannya itu dilakukan, ya, kemudian terjadi kegagalan seperti ini. Nah, saya yakin 100% bahwa persepsi yang awalnya mengatakan bahwa selisih 300 juta itu mahal, pasti akan menjadi sangat murah. Ya, saya bisa yakinkan itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari kerugian yang ditimbulkan di sini, itu saya yakin nilainya sudah lebih dari 500 juta, bahkan mungkin lebih dari 1 miliar. Ya, apa saja kerugiannya? Ya, dari material yang rusak, begisting, besi, ya kan? Kemudian tenaga kerja, ya, yang sudah berprogres tapi tidak bisa ditermin. Setelah itu misalnya ada orang yang meninggal, ada orang yang harus diberikan santunan, perawatan medis, kemudian biaya untuk merapikan seluruh ya kerusuhan yang terjadi di sini, ya, kemudian material yang terbuang karena nggak bisa digunakan lagi dan sebagainya. Nah, ini pasti akan menjadi terasa murah selisih 300 juta tadi. Nah, apa yang kemudian saya mau coba sampaikan di sini Bapak Ibu, bahwa biaya yang dikeluarkan untuk keselamatan itu tidak bisa kita korelasikan atau tidak bisa apple to apple dengan biaya produksi yang Bapak Ibu bisa nilai ketika saya mengeluarkan nilai 1M, balik modalnya berapa, kemudian misalnya dalam jangka waktu berapa, itu nggak bisa seperti itu. Tapi nilai itu ibarat investasi yang ketika kita tempatkan uang di sana, kemudian kita hanya akan mendapatkan manfaatnya ketika hal-hal yang tidak terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Ya, tapi lebih baik kita mengeluarkan kos tadi daripada kemudian kita terjadi kegagalan seperti ini. Ya. Nah, ketika kita bicara biaya SMKK, ini diatur di dalam sublampiran K pada Permen PU nomor 10 tahun 2021, setidaknya ada 9 komponen Bapak Ibu. Jadi biaya K3 itu atau biaya keselamatan konstruksi tidak dilihat dari
nilai kontrak misalnya 5%, 3%, atau 10% gitu ya, melainkan dilihat dari komponennya. Nah, 9 komponen yang dimaksud di sini adalah biaya yang pertama untuk membuat perencanaan, ya, perencanaan untuk keselamatan konstruksi. Yang kedua, biaya terkait dengan sosialisasi, promosi dan pelatihan. Ketiga, biaya untuk APK dan APD. Biaya yang keempat adalah asuransi dan perizinan. Biaya yang kelima, personel keselamatan konstruksi. Keenam, terkait dengan sarana prasarana kesehatan. 7, rambu. 8, biaya konsultansi. Dan 9, biaya sesuai dengan hasil penilaian risiko. Jadi misalnya nanti ini di materi yang kedua kan ada eh, materi mengenai risiko pekerjaan jembatan ya. Nah, tentunya kan pasti akan muncul cost berdasarkan penilaian risiko tadi. Nah, itu masuk ke dalam biaya yang ke-9. Secara detailing nanti silakan Bapak Ibu bisa dibaca ya. Kalau misal ada hal-hal yang sifatnya masih belum jelas atau misalnya Bapak Ibu butuh jasa konsultansi, nanti bisa hubungi saya atau kerjasama juga dengan Inpetra untuk saya menjadi apa istilahnya advisor ya. Siapa tahu nanti ada proyek-proyek yang bisa kita kelola bersama. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu terkait dengan materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada insight baru lah ya, yang tentunya akan mempengaruhi atau bisa menjadikan manfaat di pelaksanaan proyek masing-masing. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator.